Tapi ya untuk Sun sendiri apabila nih kalau emang dipakein dengan Cyclops-nya nih ya, dengan planet attack-nya, 5 planet akan langsung dilemparkan dengan movement speed yang bertambah juga. Ada coveran-coveran juga dari rekan-rekannya. Akankah dia menjadi sangat menggila seperti di game yang pertama? Tapi kalau lama-kelamaan untuk late gamenya, akankah Roger berbahaya dari sisi gameplay Aerowolf? Benar. Atau aku pengen sih sebenarnya dia main Lancelot sih sebenarnya. Aku pengen banget lihat dia main assassin. Entah Lancelot, Hayabusa, apapun dah. Pokoknya hero assassin. Pokoknya assassin. Ya, aku pengen lihat dia main Hanzo assassin. boleh? Enggak Hanzo juga sih sebenarnya. Enggak Hanzo juga, baik. Ya udah sekarang kita lihat udah ada Aurora yang sekarang masih shadow pick aja, belum benar-benar diamankan, masih berpikir keras. Luyi terbuka, Cecilian kah yang akan langsung diamankan? Oh, Paramis masih shadow pick, udah ada Akai juga yang langsung di shadow pick aja, tapi di sisi yang berbeda sekarang malah Hilda. Nih kita masih berpikir keras aja mereka ya. Tapi akan diamankan. Oke, Hilda dan juga Lunox. Hilda Tank seperti di hari pertama game 1 ya. Iya, game pertama ya. Dengan dia pakai talent 3, bukan pakai talent City, bukan pakai talent 1. Dan last pick ya, apakah lebih ke arah core untuk di mid atau justru malah support tambahan? Kita akan masih menunggu dari tim Onyx. Kalau misalkan aku sih jujur pengen banget assassin dah. Assassin. Kalau marksman sih masih ada, ya masih ada Kari, masih ada Bruno, cuma nggak gesit gitu loh. Bukan hero Sans banget lah, yang harus memainkan jari jemarinya. Sans itu ibarat loh. Harith ya. Ternyata oke. Hypercore Harith. Atau belum. Belum. Sannya sekarang menggunakan Chow. Belum. Oke. Oh, udah diganti. Oke, itu dia. Harith. Kok hyper carry Harith, kita lihat aja kemarin. Kemarin di Guton Alpha mencoba ya untuk dengan sakit aja kalau dia di side dengan damage yang udah diperkuat juga. Kalau 8 entah dari assist atau kill itu akan nambah damage-nya juga. Oke, kalau begitu sekarang kita menuju saja langsung ke Land of Dawn untuk melihat pertandingan di game yang kedua, di match yang pertama dengan skor sementara 1-0 untuk kemenangan Onyx Esports. Welcome to Mobile Legends. Jadi bagian tengah udah ada Groot dengan Parsha, lalu ada Watt dengan Roger dan juga Clay menggunakan Lunox serta dengan 2 hero lainnya. Yes, dan di mid lane-nya dari Suns lebih milih untuk membersihkan minion dulu, tidak mengamankan untuk buff-nya karena juga agak sedikit lama dengan bantuan support. Yang mereka pilih adalah Cyclops. Oh, itu dia Dragon. Morusu kan? Wih, Morusu kayaknya bro. Morusu langsung aja kita lihat udah ada 3 hero yang bersamaan, tapi Parsha seorang diri aja. Groot akankah ada yang langsung ke backup? Dapat blue buff-nya. Sama-sama dapetin blue buff dan meninggalkan satu servant kecilnya. Fredo sendirian di arah atas mencoba untuk sedikit membuka mapnya, sama-sama mendapatkan blue buff. Walaupun ini akan menjadi PR kalau blue buff kecilnya nggak dimatiin ya. Nggak nongol-nongol lagi. Ayo, yang kecil dihilangin biar nanti bisa nongol lagi 2 menit ke depan. Sementara itu untuk Fredo harus balik lagi. Akankah kali Red ini? Mau diambil kayaknya. Sama Groot. Oke. Dan di arah atas dari Midgard-nya juga harus recall. Boleh Kojul sedikit lihat ke buff birunya Genflix nanti ya. Kalau sempat aku pengen lihat apakah itu buff kecilnya masih ada. Masih ada tuh kan. Nah ini menjadi PR juga untuk tim Genflix Arrowhawk. Kalau di 2 menit ke depan itu nggak akan langsung muncul buffnya. Dan sudah ada zaman First Blood yang mengejar seorang Rasi. Mencoba untuk maju lagi ke arah seorang Groot yang sekarang dan masih belum ada yang sadar. Genflix Arrowhawk tidak ada yang sadar akan hadirnya si kecil servant di arah atas mereka. Ayo si kecil tolong digebukin itu agar 2 menit ke depan bisa langsung aman lagi blue buff-nya. Sementara itu Watt masih melakukan farmingan juga di bottom lane. Itu malah ilmunya lewat loh. Ayo Parsha itu ngelihat. Parsha, kamu nggak mau nge-damage apa gimana? Itu cuma diliatin aja dengan wings by wing, malah dia pergi ke sisi yang berbeda. Wah ini gokil sih, ini bakal kocak banget sih kalau misalkan mereka benar-benar nggak sadar. Dan blue buff dari Onyx Esports akan kembali lagi ke tangannya Suns dan baru sadar. Di menit 2:24 akhirnya Fredo sadar dan langsung diamankan servant kecilnya. Wah, ini kalau misalkan Genflix Arrowhawk tetap dengan buff biru dari Onyx Esports nggak akan jadi masalah harusnya. Kalau misalkan mereka mau ngerusuh lagi karena
waktunya, timingnya mereka tahu. Tapi di arah atas Midgard sekarang dan mungkin akan langsung berubah menjadi Udah naga dan zaman keluar Force yang map gak dikeluarkan. bisa dihit sama seorang Sunset dan Lunox di arah bawah dapetin 1 poin kill dan mungkin akan di zoning. Dan ini yang aku bilang walaupun Rian sudah mulai nge-zoning juga, sudah mulai tahu posisinya, ada Feather Eye Strike. Dan apakah yang akan dilakukan? Mau di reset kah? Teriset ada Rian. Langsung Ada ke Harit. reset aja, langsung ke reset. Tapi Harit udah langsung di zone, hadir dan sekarang sepertinya akan langsung diamankan aja oleh Harit. Tapi di sisi Ada yang Fredo. berbeda, udah ada langsung Hilda, diamankan. mama ngamuk yang gak dikasih uang bulanan, harus mundur lagi masuk ke dalam rerumputan. Yes, dan Turtle sudah mulai langsung di zoning. Tidak ada retribution sekarang dari seorang Rasinya. Tak ada reset, terkena 2 sama Force. Dan tiba-tiba ada buka Lemon di sana. Sakit Tapi lihat banget, dari Turtle sekarang juga Clay-nya betul-betul mengamankannya. Dan langsung diamankan oleh Tapusnya. Putsnya yang berhasil Cyclone mengamankan Eye. Turtle dan langsung hilang 4 orang. Wow, this is disaster. Dan mungkin akan wipe out. Wipe out kah? Kita lihat aja udah ada sedikit absurd yang langsung bisa mengamankan masih pergerakan dicabut. dari Fredo. Untungnya dia bisa kabur untuk sekarang. Hampir terwipe out Kenflick Aerowolf. Tapi anti-match again and again dia datang, dia masuk ke dalam lane yang dibelikin oleh Fredo. Harusnya di menit 4:22 ya. Harusnya sekitar 4:20-an pokoknya. Groot mencoba menjadi burung tapi nggak bisa bro. Distance bro, ada Fredo. Sakit banget, Mau tapi dipacul kah? Ada hati-hati. The Wonder juga. Sudah Hati. menit 4 masih belum muncul untuk buff birunya. Wah ini, aduh. Oke, Wow. Dragon Tail sudah langsung dikeluarkan aja, tapi ini dia replay by Axe. Kita lihat aja bagaimana Itu buffnya. Serpent kecil tidak ada yang langsung mau memukul. Dicuekin, benar-benar dicuekin di sisi sana sendirian. Tapi terdengar double kill, ternyata Roger berhasil untuk mendapatkan akan kayak ini menjadi korban ketiganya. Tapi zaman Force sudah dikeluarkan juga, sakit banget, Dragon menyisakan Tail. sedikit lagi FC-nya. Vision. Tapi untuk Dragon Tail langsung dikeluarkan aja. Yap, berhasil untuk mendapatkan Chow Midgard pergi ke sisi lainnya untuk mendapatkan Harit. Ini digocek-gocek sama Sans ya. What the heck? Sans apa Messi ya digocek. Nah tuh udah mulai muncul tuh buff birunya tuh. Wow, 4 Dipacul, Chronodes, Zaman Force tidak mau Feather Eye mundur. Strike. Feather Eye Strike juga, Wow, masih ada wow, Chronodes wow, juga, wow, dan wow, bakal wow, Fredo wow. juga Vision belum dikeluarkan. Oh Tapi Sansya my God. masih bisa dapetin poin kill dari seorang Hilda aja. Dan langsung bersihkan di arah atas Sans dengan darah yang benar-benar low HP. Tapi dia bisa survive dan dapetin poin kill. Synchrovision dan juga Chronodes macam apa itu tadi nggak bisa di-lock oleh Feather Eye Strike, malah kegocek semuanya. Tapi Hilda yang menjadi korban di saat dia tadi hadir dan mau macul ke arah Harit. 5-20 buff biru yang kedua untuk tim Genflix Aerowolf dan buff biru untuk yang ketiga untuk tim Onyx Esports. Ini benar-benar ketinggalan 1 buff. Ketinggalan, Pak. Perkara 1 buff kecilnya dan Turtle-nya sekarang ini diamankan lagi untuk tim Onyx Esports. Masih ada Zaman Force, ada Retribution juga langsung diamankan begitu saja. Wattnya mencoba untuk masuk dengan menggunakan serigala dari seorang lawat. Lihat ada Iron Rage dan Wattnya bakal langsung down. diulti juga sama Cyclops ya. Mau dikejar kah sama Sans? Enggak ternyata. Enggak, Lebih ternyata. milih untuk cabut lagi. Ih, Feather Eye Strike yang tadi berhasil untuk naik ke arah Sans yang menggunakan Harit. Tapi apalah daya, damage-nya belum begitu besar. Tapi di bagian tengah udah ada paculan yang terjadi, planet attack dikeluarkan. Tapi Zaman Force kali langsung dikeluarkan lagi. Siapa yang akan menjadi target? Belum bisa What the ditumbangkan sejauh ini. What Benar-benar the heck? Sans menggila. Apa itu Cornet? Dia memanfaatkan situasi yang ada. Walaupun dia low HP dan dia masih ada absorb damage juga. Dan kita tahu kalau misalkan Harit semakin banyak musuhnya. Dan Iya. dia ada Zaman Force juga. Dan dia bisa Chronodes dengan sangat amat leluasa. Tidak ada yang nge-lock dia. Itu akan menjadi kenikmatan duniawi untuk hakiki. seorang Sans. Sans benar-benar dari tadi mempertontonkan kita sebuah keajaiban ataupun kecepatan tangan yang benar-benar di luar batas normal. Tapi Watt di sisi yang berbeda dengan Lycan Pawns-nya mencoba untuk langsung ya farming terlebih dahulu, mengumpulkan item demi item guna bisa memberikan damage yang sangat besar kepada tim Onyx Esports. Boleh lihat sedikit item Kojul? Itemnya nih Kojul ganteng. 3, 2, 1 let's go. Aku pengen lihat mungkin dia mau bikin sebelum kita lihat item kita akan melihat ini untuk statistik Ya. dari support-supportnya Clay dan juga Drian ya. Wah, ini sampai sejauh ini juga Sansnya belum ter-takedown. Kalau sampai di game kedua ini dan mereka berhasil memenangkan 2 game, waduh, nggak ada di takedown sama sekali ini ya. Dan blue buff ketiga milik Genflick Aerowolf harus direlakan dan diikhlaskan menjadi milik dari Onyx Esports. Biasa aja. Waduh.
Aduh. Dan revenge zaman Force dikeluarkan Fredo-nya sekarang. Dan kita lihat damage Durant dan langsung gitu saja dari sana Cyclops yang masih dapat retrik juga dari Rahasia sekarang. Ada naga dikeluarkan dari sana Yuzongnya, tapi damage dari seorang Sarsnya terlalu besar. Godlike lagi-lagi belum pecah telurnya. Masih 708. Mana nih item nih? Aku penasaran deh item dari Sars. Apakah dia langsung full damage? Dia harusnya bikin concentrate sih, atau dia bikin item slow. Oh, bikin item slow. Dia mau bikin Ice Queen One ya. Dia nggak butuh concentrate kayaknya. Oke, Calamity. Terus nih bulu-bulu Evan ya. Itu konsentrate energi akhirnya kirain mau bikin diamankan. untuk slow ya. Ternyata dia milih untuk concentrate energy. Oke. Inilah item-item yang dimiliki oleh Sun dan itu benar-benar memberikan space kepada rekan-rekannya yang lain di sisi yang berbeda untuk mengambil turret. Tadi kita lihat untuk di bottom lane, outer turret udah hilang, inner turret juga udah hilang, menyisakan inhibitor turret ataupun base turret yang sekarang kita kenal. Akankah itu bisa langsung ditumbangkan? Tapi tadi kita lihat udah Tyrant Revenge hampir saja menabrak leader Ice Strike dikeluarkan, belum mengenai siapapun. Tapi di sisi yang berbeda udah berubah menjadi Nagra, nabrak langsung mau pergi ke arah mana? Zaman Force, Morin Tronadesnya nggak sampai ternyata. Wow. Idih. Tidak mengenai siapapun ternyata Cornet. Masih santuy lagi, masih balik lagi. Fredo di sisi yang berbeda juga, tapi Tyrant Revenge kali ini akankah langsung nabrak? Iya bener banget, bouncing ball udah dikeluarkan tapi dia pergi menjauh. Belum mau memaksakan keadaan. Balik lagi keadaan untuk sekarang, kembali nge-slow lagi. Udah ada satu NOD, Knuckles of Durant yang diambil oleh Groot. Yes, Knuckles of Durant ya. Dan di arah Fredo di sana menunggu untuk buff birunya muncul. Tyrant Revenge belum terkena siapapun. Udil yang sudah pindah ke alter ego selalu muncul ya di atas kepalanya Rasi. Federal Strike hanya untuk membersihkan minion saja. 29 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Dark. Dan benar-benar di arah bawah Rasi dan Dragon anti-mage hanya untuk mengusir saja. Agak sedikit miss kayaknya di sana. Yap. Mau nendang ke belakang malah nendang ke depan. Dan 14 detik lagi untuk Lord akan muncul. Diusir ya, tapi Tyrant Revenge kali ini udah di-charge juga kemanakah arah pergi, ternyata dilepasin. Tapi masih recall-nya Pak. Recall dengan bendera EVOS Legend ya. Aduh, Sans ya. Gilang, aduh. Ya ampun. Tapi Lordnya kali ini sepertinya nggak ada kontes yang akan dilakukan oleh game Tikalo, tapi ternyata Fredo langsung datang di sisi yang berbeda. Ada Repli dan langsung diamankan Fredo-nya sekarang. Dan langsung tumbangkan begitu saja Legendary oleh seorang Sansia. Lihat Midgard-nya juga naganya sekarat, dia ada anti-mage juga. Dua Dragon kah? Tidak ada, masih cooldown dan langsung one more hit lagi. Jet Kundonya berhasil mengamankan seorang Yuzongnya. Tersisa 3 sekarang posisinya. Dimajuin. Sama-sama San. Santuy banget anaknya. Langsung mati dengan kerenannya. Lagi for double kill. Enggak, ternyata enggak sampai. Bahkan di Fontaine aja dikejar sama seorang Sans. What happened? Ini benar-benar kesel banget dari seorang Sans. Enggak santuy banget mainnya walai. Santuy itu salah halaman rumah San. Itu halaman rumah orang San. Feeder Ice Ray dikeluarkan guna untuk langsung mengusir wave minion yang masuk, tapi inilah dia udah dikeluarkan lagi nih. Dia ada zaman Force maju lagi sih, gue yakin. Maju pasti udah nggak bisa lagi dibentung sih Sans ini. Analog dia nggak bisa ke belakang walai. Udah ke depan terus aja. Oke, nunggu momen sesaat lagi kita lihat aja akankah ada zaman Force yang langsung tercipta, sampai mana Sans kali ini berotasi, sampai mana dia nabrak ke arah pertahanan ini. Tapi Tyrant zaman Force ya langsung maju juga ke depan, tapi masih ada serang Clay-nya. Masih mencoba untuk gocek-gocek. Krononis ke arah belakang dari seorang Midgard yang one more in synchrovision mungkin, dan langsung diamankan begitu saja dan ke arah belakang double kill. Apakah Sans bisa untuk mendapatkan savage-nya? Belum ada zaman Force lagi. Krononis lagi zaman Force dari seorang Sans, dan langsung diamankan juga killing spree. Terbuka bebas, recall on